semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dana Putri, tidak bosan-bosannya nih menemani sahabat semuanya dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Kembali hadir nih bersama kami pemateri yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud sebagai Wakil Ketua Umum MUI dan pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah. Nah, seperti biasanya nih Pak Kiai akan ada materi-materi yang akan kita sampaikan nih tentunya untuk dapat dibagikan kepada pemirsa. Tapi setelah iklan yang satu ini.
Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Langsung saja nih kita dengarkan materinya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang sudah ada di bulan puasa yang kita semuanya telah melakukan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah untuk melakukan puasa dalam bulan Ramadan. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, puasa dalam bulan Ramadan ini kalau dikaitkan dengan problematika kehidupan, problem-problem yang mungkin dianggap sangat besar, problem-problem pribadi, problem keluarga, bahkan problem bangsa, itu dalam konteks kita berpuasa sesungguhnya mengajarkan how to solve the problem, bagaimana kita cara mengatasi problem-problematika dalam kehidupan baik pribadi atau dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka Rasulullah pun menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, berpuasanya karena iman, karena kepercayaan bahwa Allah telah mewajibkan kita berpuasa, imanan, wahtisaban, dan karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak karena manusia, tidak karena kita punya mertua, tidak karena kita punya istri yang puasa, tidak karena itu, tapi semua karena Allah. Tidak karena pura-pura puasanya sungguhan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dosa inilah sesungguhnya kegelapan. Orang yang gelap dalam hidupnya itu karena dosa-dosa masa lalu. Nah, kalau kegelapan ini, problematika hidup ini, kalau sudah gelap kan tidak bisa melihat apa-apa. Mau kemana nggak tahu jalannya. Mau berbuat apa, yang pertama mau ngapain bingung. Saya misalnya besok bangun pagi-pagi, itu mau ngapain bingung. Itu mungkin karena tertutup oleh dosa-dosa. Ketika hati dan pikiran tertutup oleh dosa-dosa, maka kebingungan mau ngapain yang dilakukan pun akan muncul itu terus. Sehingga hidup tidak produktif dan hidup kayaknya bingung terus gitu. Nah, dengan puasa itu nyata. Disampaikan, barang siapa yang mau berpuasa imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya dihapus.
kegelapannya dihapus. Nah, ketika kegelapan itu dihapus, sesungguhnya apa sih yang membuat problem? Problem itu kalau kita itu tergantung cara pikiran kita. Dong, karena sesungguhnya everything is problem. You bayangin aja, mau makan enak sekali, harganya mahal, makanan itu harganya mahal. Apa problem yang muncul? Ketika makanan sudah ada di meja, kita harus problemnya satu, ngambil sendok. Kalau pakai sendok, dua, kalau nggak pakai sendok ya ini. Setelah dicimik, disendok, problemnya harus masukin ke mulut. Setelah mulut, problemnya dikunyah-kunyah. Setelah dikunyah-kunyah, ditelan. Setelah ditelan, problemnya lagi selilitan minimal. Lah, artinya apa? Orang hidup semua ini adalah problem. Nah, kalau hidup ini adalah problem, mau apa saja ada problemnya. Itulah kegelapan. Nah, kegelapan munculnya adalah dari cara berpikir. Cara berpikir itu adalah diawali dari perasaan dan dari pemikiran. Maka dalam kitab Quwwatut Taghir itu dalam diri kita ada dua software, yang ini software ini harus dijaga karena software ini bisa menjadi alat untuk menghilangkan kegelapan, problem-problem, dan membuat sesuatu yang baru, membuat energi yang baru, atau bahkan sebaliknya. Apa dua software ini? Software yang pertama adalah namanya al-aqlu at-tahlili, akal yang rasional, new cortex. New cortex, akal rasional itu akan yu'tika at-toqoh bittikhadil qaror. Akal yang rasional akan memberikan kekuatan, power kepada kita untuk bisa ngambil keputusan. Bangun tidur mau ngapain, kemudian sudah di list, aku mau melakukan 1, 2, 3, 4, yu'tikal qaror, power akan muncul. Yang kedua, di dalam diri kita masing-masing itu ada software namanya al-aqlu al-atifi, subcortex, yu'tika al-ihsas wasyu'ur thumma ar-rubah. Akal al-atifi atau subcortex itu yu'tika asyu'ur, memberikan rasa, perasaan, al-ihsas, perasaan, wasyu'ur, dan ini orang dikasih alat rasional, ya tidak, yes, no, itu keputusannya. Tapi dikasih rasa agar untuk memperhalus. Nah, puasa ini yang tadinya ihsasnya, syuurnya problem. Nah, ini berarti subcortex al-aqlu al-atifi. Yang main al-aqlu al-atifi, bukan al-aqlu at-tahlili yang rasional, itu bisa kebongkar karena kita puasa. Karena puasa itu Allah bisa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, mengampuni dosa-dosa yang ke belakang, yang gelap-gelap itu. Dari permainan perasaan itu kan permainan. Rosone dewe kok kayak punya sesuatu yang gelap sekali, itu perasaan. Orang punya problem, itu perasaan. Tapi ketika kita berpuasa, dua akal ini akan balance. Al-aqlu al-atifi dengan al-aqlu at-tahlili akan balance. Orang rasional tidak punya rasa, itu kering. Berteman saja itu mati.
berhitung. Wah, ini kalau saya ngasih segini, ini begini. Kalau saya nggak ngasih begini, saya bilang, maka ngasihlah aku segini saja. Karena saya dapatnya cuma ini. Kering. Tapi kalau perasaan yang main, itu bisa halus. Maka orang yang dikasih oleh Tuhan, oleh Allah, dua software ini, di dalam puasa ini, ghufira ma taqaddama min dzambi, itulah jadi balance antara yang at-takhlili rasional dengan antara yang al-latifi. Ada contoh cerita nyata. Cerita nyata begini, suatu hari saya pergi sama Gus Dur, bangsa 3 hari karena saya ziarah ke kuburan-kuburan. Ketika pulang ke Ciganjur, sudah ada orang nunggu. Ketika ada nunggu, ini sudah 3 hari katanya tidur di masjid. Gus Dur turun dari mobil, disamperin. Nah, ketika nyamperin, Gus Dur duduk, dia megang tangannya nangis. Nangis terus nih orang ini. Gus, kula pun boten kuat, saya sudah gak kuat Gus. Gus, kula pun boten saged mikir, saya sudah tidak bisa mikir Gus. Gus, problem saya itu besar sekali. Saya nggak kuat dan saya nggak bisa mikir. Kata orang itu sambil nangis. Ngomong terus begitu sampai umbelnya dan liurnya ini nempel di tangannya Gus Dur. Nah, ketika Gus Dur cuma kayak gini, diam saja. Lah ketika ada jeda, karena tadi ngomongnya kayak gitu. Lah ini menggambarkan orang yang dalam kegelapan hati. Dalam konteks individu. Lalu apa yang disampaikan oleh Gus Dur? Ketika ada jeda ngomong, dia bilang ini, sampean pun boten kuat. Nggih Gus, kula pun boten kuat, saya sudah nggak kuat Gus. Sampean sudah nggak bisa mikir. Nggih Gus, saya sudah nggak bisa mikir. Lah ya sudah, kalau sudah nggak kuat ya ngapain dipikirin? Nggak usah dipikirin. Nah, it's a simple. Ketika orang sadar mana yang harus dipikirkan terus menerus, mana yang harus off dan on. Ketika problematika umum atau problematika zulumat yang ada di kita dipikirkan terus, itu nanti bisa hang. Ya, ketika hang, nggak bisa mikir apa lagi. Nah, puasa ini, kalau tujuannya karena imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka yang kegelapan itu akan diampuni, didelete. Nah, ketika sudah didelete, apa yang terjadi? Power akan muncul. Orang itu pulang, saya sudah nggak mikirin problematika lagi, tapi apa yang aku pikirkan? Jalan keluar dari problem itu. Jalan keluarnya apa? Mulai berpikir, aqlu at-takhlili dibuka lagi. Oh, berarti saya harus melakukan ini. Tulis 1, 2, 3, 4. Yang tadinya bangun pagi bingung mau ngapa, sekarang bangun pagi sudah punya jadwal. Saya mau melakukan ini, saya melakukan ini. Itu karena imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya dihapus, yang ada kegelapannya hilang, kekuatan akan muncul. Begitu pula dalam berbangsa. Kita kadang-kadang dalam berbangsa ini kurang percaya diri bahwa bangsa kita itu besar, bahwa bangsa kita punya kekuatan yang kuat, bahwa bangsa kita itu punya sumber daya yang melimpah. Tapi karena mental terjajah, ya kita kan bangsa yang kecil, yang rapuh, yang ini. Padahal hari ini kita bangga punya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang hidupnya Bhinneka Tunggal Ika, diakui oleh dunia. Tinggal bagaimana kita untuk memberdayakan bangsanya ini dengan modal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Gak usah pikir terlalu besar problematikanya, gak usah kita terlalu syukurnya. Jadi perasaan dikedepankan, perasaan yang di bawah
hal yang kurang mengenakan, tidak percaya diri, pangkas itu. Maka dengan puasa ini, kekuatan dua al-aqlu at-tahlili dengan al-aqlu al-atifi balancing. Power muncul karena problematika dan kegelapan telah diampuni, disingkirkan. Yang akan muncul adalah bagaimana, what should we do now, apa yang harus saya lakukan sekarang, bukan besok, karena besok belum datang. Yang ada hari ini, lakukan hari ini, list sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mempunyai manfaat untuk orang banyak, lakukan saja, dan Allah mengampuni hari kemarin yang mungkin gelap. Gak usah ingat-ingat lagi, karena hari kemarin sudah berlalu. Hari esok belum datang. Yang ada hari ini, lakukan. Itulah intisari daripada man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baiklah nih Pak Kiai, nantinya akan ada intisari nih rangkuman dari penyampaian hari ini, tapi setelah jeda yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Langsung saja kita dengarkan bersama intisari yang akan disampaikan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Dengan puasa Ramadan, imanan wahtisaban, dengan puasa karena keimanan kita, kepercayaan kita,
Kita puasa bukan karena malu dengan tetangga, kita puasa karena mertua kita puasa karena anak kita puasa, bukan karena itu. Karena memang sungguh-sungguh karena Allah, imanan, wahtisaban, dan karena kita ingin pahala dan ridhonya dari Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan. Problematika akan dihapus oleh kita, dan tadinya adalah minus power, dengan puasa harus positif power ke depan. Karena pada dasarnya kalau kita sudah karena Allah semua, itu kekuatan akan tumbuh. Dan kekuatan ini kita merasa punya problem dan tidak punya problem. Kita punya masalah besar bangsa ini atau tidak punya masalah besar bangsa ini, atau pribadi kita punya masalah besar atau tidak, itu karena pikiran kita. Karena pada hakikatnya masalah itu untuk diselesaikan, untuk diatasi, bukan untuk direnungi. Nah, karena untuk mengatasi, maka Allah sudah ngasih dua software, yaitu al-aqlu at-tahlili, New Cortex, akal yang sangat rasional, yuktika at-tokoh, akan memberikan power. Gunakanlah ini, power ini, karena penghalang dosa diampuni. Problematika tutup dulu, jangan terlalu dipikirkan, tapi pikirkanlah jalan keluarnya untuk menutupi problem yang kemarin terjadi. Nah, al-aqlu al-atifi yang berpotensi yuktika asyuur wal ihsas, memberikan rasa agar kita bisa halus. Perasaan itu harus diseimbangkan dengan at-tahlili, rasionalitas. Kadang kalau perasaannya terlalu besar, itu nggak ngikuti hitung-hitungan yang real. Dengan puasa ini akan menciptakan dan memberikan kita kekuatan yang balance antara al-aqlu al-atifi dan al-aqlu at-tahlili. Berpuasalah, yakinlah problem-problem kegelapan masa lalu akan mendapatkan jalan keluarnya. Itulah intinya. Baiklah, terima kasih banyak nih Pak Kiai sudah kembali berkenan hadir di acara kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk sahabat Energi Iman dimanapun kalian berada, terima kasih banyak karena selalu setia nih menonton dan menunggu tayangan kami, tentunya di program Energi Iman. Sebelum itu saya ada pantun nih. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian untuk hari ini, esok jangan lupa saksikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.